Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Mutiara, Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berkenaan dengan tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bu Erin Nurmaulidia, SOS MPD. Halo semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokratis, globalisasi, dan masa pandemi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebaiknya kita tahu dulu apa sih itu pendidikan demokratis. Nah, pendidikan demokratis antara kewarganegaraan direduksi dalam pengertian partisipasi warga negara Indonesia dalam politik formal, misalnya voting dalam pemilu, pendidikan demokrasi, atau kewarganegaraan demokratis. Nah, dalam pendidikan demokratis terdapat juga kondisi di Indonesia. Ada beberapa tahun terakhir dengan adanya pengaruh globalisasi, memperhatikan adanya penurunan karakter pada generasi muda, terlebih lagi terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, dalam pendidikan kewarganegaraan juga mengenalkan nilai-nilai demokratis seperti toleransi, saling menghormati, kerjasama dalam berpendidikan. Di kebanyakan masyarakat, pendidikan formal dan non-formal diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan demokrasi dengan menularkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan warga negara di dalam masyarakat demokratis di Indonesia, seperti dalam beberapa negara lain atau pendidikan di negara lain. Yang selanjutnya, cara pandang Indonesia, bangsa Indonesia, sebagaimana ditegaskan di muka, bahwa realisasi program penataran F4 syarat dengan penyelenggara, karena program ini dimanfaatkan sebagai alat untuk mempertahankan kekuatan rezim dan pendidikan demokrasi yang disebarluaskan melalui proses demokratis, khususnya dalam pelaksanaan penelitian umum. Upaya organisasi tersebut juga difasilitasi dengan program masyarakat madani yang dibiayai oleh organisasi. Yang selanjutnya, pendidikan demokrasi antar kewarganegaraan demokratis direduksi dalam pengertian partisipasi warga negara Indonesia dalam politik formal, misalnya voting dalam pemilu. Dalam pendidikan demokratis terdapat juga kondisi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi juga menjadi salah satu fenomena multifaset atau banyak wajah yang menimbulkan beraneka ragam pandangan dan interpretasi jika dikaitkan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada orang-orang yang melihat globalisasi dunia, perdamaian, dan demokrasi keseluruhan umat manusia. Sebaliknya, ada juga orang yang melihat bahwa globalisasi ekonomi telah menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan yang semakin luas. Yang selanjutnya, model pendidikan demokratis. Nah, dalam model pendidikan demokratis ada sejarah nih. Sejarah pertumbuhan demokratis pada awal abad ke-6 sampai 3 sebelum Masehi, di era Yunani kuno dilaksanakan demokrasi dengan sistem demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk proses pemerintahan yang seluruh hak untuk membuat keputusan politik. Nah, dijalankan dengan secara langsung oleh warga negara. Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang memerintah. Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai rakyat berkuasa. Nah, dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang kekuasaan oleh Abraham Lincoln, the government from the people, by the people, and from the people. Suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada akhir abad pertengahan yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat. Agar ada jaminan hak-hak politik, berjalanlah dengan lebih efektif, muncullah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak sewenang-wenangnya melalui konstribusi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Gagasan ini disebut sebagai konstitualisme yang dikenal sebagai negara konstitusional atau negara hukum. Ada 4 unsur negara hukum dalam arti klasik, yaitu adanya hak-hak manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak, adanya pemerintahan, dan adanya pengadilan administrasi. Menurut Zambroni, tahun 2021, demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua negara. Sedangkan Sadiman 2001 berpendapat bahwa demokrasi adalah menetapkan dasar-dasar kebebasan dan persamaan terhadap individu yang tidak membedakan asal, jenis, agama, dan bahasa. Selanjutnya, demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi pelaksanaan dan pengembangan potensi masing-masing individu tersebut, baik secara fisik maupun mental spiritual. Demokrasi juga mengakui bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang sama karena pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang menetapkan peserta didik sebagai individu yang unik, berbeda satu sama lain dan mempunyai potensi yang perlu diwujudkan dan dikembangkan semaksimal mungkin. Untuk itu, pendidikan yang demokratis harus memberikan pelayanan berbeda kepada sarana didik yang berbeda, sesuai dengan karakter masing-masing. Termasuk di dalamnya pendidikan dan pembinaan bahasa Indonesia. Pendidikan yang demokratis juga menuntut partisipasi aktif peserta didik bersama guru dan merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan proses belajar mengajar, merancang, mengembangkan, dan melaksanakan proses pendidikan tersebut. Konsep tersebut sesuai dengan paradigma pendidikan sistematik organik yang menyatakan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada mengajar. Yang kedua, pendidikan diorganisir dalam struktur yang fleksibel. Dan yang terakhir, pendidikan memerlukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri. Yang C, globalisasi pendidikan. Berbagai upaya dilakukan agar terwujud pendidikan yang ideal bagi seluruh pihak, termasuk di dalamnya mewujudkan demokratis pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan dipandang perlu karena untuk menghindari kemungkinan pemaksaan kehendak dari satu kelompok, menghindari pengambilan keuntungan bagi sebagian pihak, dan pemberatan kesempatan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demokrasi, proses pendidikan bermakna menjamin dan mengembangkan kebebasan akademik. Demokrasi merupakan benteng pengembangan moral terus masyarakat dan menjadi sebagai lembaga mengkontrol dari pelaksanaan nilai kebenaran, keindahan, moral, dan agama. Demokrasi dapat dikembangkan dengan meningkatkan pemikiran kritis, pemikiran alternatif, penjaminan kebebasan, berpikir, dan bertanggung jawab atas alternatif yang dipilih. Demokrasi pada dasarnya mengakui setiap warga negara sebagai pribadi yang unik, berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ilmu pendidikan dalam era globalisasi tidak terlepas dari dua kata yang dipadukan, yaitu ilmu dan pendidikan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun
digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tertentu. Sedangkan pendidikan adalah usaha-usaha yang sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak dengan tujuan meningkatkan tujuan jasmani dan akhlak mulia, sehingga secara bertahap dapat mengantarkan anak peserta didik hidup bahagia, serta seluruh apa yang dilakukannya bermanfaat bagi dirinya dan seluruh masyarakat. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa dalam konteks era globalisasi adalah suatu kumpulan dengan ilmu pengetahuan dengan metode-metode tertentu untuk menyelidiki investasi, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan bantuan untuk mendewasakan. Dari tinjauan sejarah, pendidikan dalam artian pembimbing sudah berlangsung sejak zaman primitif. Pendidikan sebagai usaha sadar yang terperencana bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran bagi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Pendidikan dalam arti sempit adalah sekolah. Bentuk pendidikan merupakan pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan. Praktik kepemimpinan yang demokratis ialah membantu guru-guru, termasuk guru bahasa dan sastra Indonesia ya. Terus menyandangkan dirinya sebagai proses positif, memungkinkan untuk menerima mereka sendiri dan orang-orang lain serta memberikan kesempatan yang luas untuk mengidentifikasikan diri dengan teman-teman seprofesinya. Pada era globalisasi, ini memberikan kepemimpinan hendaknya lebih memperhatikan. Contoh kayak misalnya guru-guru gitu, merasakan suasana kerja yang demokratis kan, akan mempunyai kecenderungan untuk menciptakan suasana yang sama. Pendidikan sebagai pengaruh yang diupayakan sekolah sebagai lembaga pendidikan, yaitu anak remaja. Pendidikan dilakukan pada saat kita sekolah dalam arti luas seperti di atas dilakukan secara seumur hidup. Demokratis sebagai usaha penyelesaian pendidikan di Indonesia adalah salah satu penghambat dalam pendidikan di Indonesia. Munculnya beberapa masalah. Padahal pendidikan kan merupakan cara utama untuk meningkatkan mutu SDM Indonesia. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pendidikan di masa pandemi, masalah dan prospeknya. Tentu kalian tahu dong tentang hari ini dan hari-hari sebelumnya. Pandemi COVID-19 sudah menjadi salah satu permasalahan yang sangat berbahaya yang saat ini sedang kita hadapi. Adanya pandemi COVID-19 membuat kita sebagai masyarakat yang sebelumnya dapat melakukan pekerjaan. Bahkan komunikasi secara langsung dapat terhambat dan juga tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan secara langsung. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID, banyak generasi muda yang tidak mengindahkan bahkan tidak mengetahui bahwasannya terhadap peranan penting Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di masa pandemi. Generasi muda zaman sekarang lebih tertarik dengan kehidupan yang jauh dari amalan nilai Pancasila dan kewarganegaraan. Terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang justru tambah membuat generasi muda buta akan peranan penting Pancasila dan kewarganegaraan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya permasalahan ini membutuhkan perhatian yang serius. Salah satunya kontribusi hal yang kita lakukan demi meminimalisir permasalahan ini adanya dengan mengajarkan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Data yang disajikan berasal dari kajian pustaka penelusuran literatur dari berbagai sumber yang relevan. Adapun metode yang dilakukan adalah metode kualitatif. Pendidikan dan pengalaman nilai karakter pada masa kanak-kanak masih perlu diajarkan secara optimal. Seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19, semua sekolah bahkan universitas diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dalam jaringan, yang dimana
Hal ini dapat membuatkan bahwa pemberian efek yang tidak baik bagi mereka. Untuk siswa dapat mengontroli bahkan melakukan pembelajaran dengan baik, memiliki sarana dan prasarana. Daring merupakan sosok yang baik mereka. Begitupun sebaliknya untuk siswa yang tidak mengontrol diri, bahkan tidak memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, daring merupakan sosok bumerang bagi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.